Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Saul ditolak sebagai raja. Dari kejauhan kita dapat melihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan tongkat. Umurnya sudah lanjut, tetapi langkahnya masih gagah. Dia berjalan dengan mantap, mendaki dan menuruni bukit. Dia pergi ke Gilboa, pusat pemerintahan Saul. Orang tua ini adalah Nabi Samuel. Matanya jelas karena tidak ada kedustaan dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun dia melayani orang Israel dengan penuh setia, berjalan dari utara ke selatan melewat kota-kota dan kampung-kampung mereka. Tapi sekarang Tuhan sudah memberi dia kelegaan. Sebagai respon kepada permintaan orang Israel, Allah memilih Saul yang kuat dan tampan untuk menggantikan Samuel. Samuel benar-benar mengasihi Saul, tetapi baru-baru ini timbul banyak persoalan dalam hatinya. Adakah Saul akan terus menghormati Allah? Beberapa minggu yang lalu, Samuel meminta Saul untuk menunggunya di Gilgal, sehingga dia sampai untuk mempersembahkan satu korban kepada Tuhan. Samuel ingin memohon pertolongan dari Allah dalam peperangan dengan orang Filistin yang sekali lagi datang menyerang orang Israel dengan jumlah tentara yang besar. Tetapi Saul tidak sabar menunggu karena dia takut Samuel akan tiba lewat dan musuh-musuh mereka akan menyerang sebelum korban dipersembahkan. Walaupun dia tahu bahwa hanya seorang imam saja yang dibenarkan mempersembahkan satu korban dan bukannya seorang raja, tapi dia tetap melakukannya. Dengan demikian dia telah menghina kesucian Allah karena Saul tidak dipersiapkan untuk tugas pelayanan seorang imam. Allah sangat murka kepada Saul. Allah berfirman kepada Samuel bahwa dia telah memilih seorang raja lain yang akan menghormati dan mentaatinya dengan sepenuh hati. Sebab itulah Samuel merasa sangat berat hati, tetapi Allah memberi satu lagi peluang pada Saul untuk membuktikan ketaatannya. Setelah dia tiba di Gilboa, Samuel yang sudah tua itu bertemu dengan Saul yang masih muda. Mereka duduk di teduhan sepohon pokok besar. Apakah yang difirmankan Tuhan kepada aku? Tanya raja kepada nabi itu. Dengarkanlah baik-baik firman Allah kepadamu, kata Samuel. Allah ingat semasa nenek moyang kita keluar dari Mesir, ada satu bangsa yang memperlakukan bangsa kita dengan kejam sekali. Mereka adalah bangsa Amalek. Mereka menyerang bangsa kita dari belakang dan menangkap serta membunuh orang yang lemah di kalangan bangsa kita. Sudah tiba masanya bagi Allah untuk menghukum orang Amalek. Inilah perintah Tuhan kepadamu. Sekarang pergilah, seranglah orang Amalek. Tumpaskanlah segala sesuatu yang ada pada mereka. Jangan sayangi mereka, tetapi musnahkanlah semua orang termasuk binatang ternakan mereka. Orang Amalek tidak dibenarkan hidup lagi. Mereka mesti dimusnahkan sepenuhnya. Saul mendengar semuanya dengan baik-baik. Dia memahami tugasnya, yaitu suatu tugas yang berat. Tetapi Allah yang telah memberi perintah itu akan menyertai Saul dan tentaranya. Dengan segera Saul mengumpulkan tentaranya. Jumlah mereka
besaran. Apabila Saul memeriksa tentaranya, dia mempunyai 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang dari suku Yehuda. Mereka bergerak menuju ke arah selatan sehingga mereka sampai di tanah orang Amalek. Orang kini tinggal berhampiran dengan orang Amalek. Mereka pernah menolong orang Israel ketika orang Israel berjalan menuju ke Kanaan. Allah tidak melupakan kebaikan orang Keni. Allah pernah berkata, "Diberkati kepada orang yang memberkati Israel dan terkutuklah kepada orang yang mengutuk Israel." Allah tidak membiarkan orang Keni dihukum bersama orang Amalek. Saul berkata kepada mereka, "Pergi, menyingkirlah, jauhkan diri kamu dari orang Amalek, supaya jangan kamu kulenyapkan bersama-sama mereka, karena kamu telah menunjukkan keihsanan kepada seluruh orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir." Orang Keni mendengar nasihat Saul dan meninggalkan orang Amalek. Kemudian tentara Saul menyerang orang Amalek dan membinasakan mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tentara Saul membakar rumah mereka dan membinasakan hewan ternakan mereka. Tetapi apabila tentara Israel itu melihat betapa gemuknya domba dan kambing itu, mereka tidak mau membunuh ternakan itu. Mereka mau mengambilnya sebagai barang rampasan. Jadi mereka hanya membunuh binatang yang kurus dan tua. Tetapi mereka membawa pulang yang terbaik ke Kanaan. Saul mengetahui apa yang terjadi, tetapi dia tidak menghalang mereka daripada menyimpan binatang itu. Mungkin kami boleh menggunakan binatang itu sebagai korban persembahan nanti, pikirnya. Saul sendiri tidak membunuh Raja Agag, raja orang Amalek itu, tetapi dia membawanya ke kotanya sebagai bantuan yang sangat berharga. Pada malam itu Tuhan berfirman ke Samuel, "Samuel, aku menyesal melantik Saul sebagai raja umatku Israel. Dia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Apabila Samuel mendengar putusan Allah, dia sangat terkejut. Allah telah menolak Saul sebagai raja yang telah diurapi oleh Samuel dan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Israel. Samuel menjadi sangat sedih karena dia sangat mengasihi Saul, tapi dia juga berasa kecewa dengan Saul. Sepanjang malam Samuel tidak dapat tidur. Adakah Allah akan mengampuni Saul sekali lagi supaya dia boleh terus menjadi raja ke atas Israel? Tetapi Allah terus diam. Jadi Samuel mengetahui keputusan Tuhan adalah muktamad. Keesokan harinya Samuel berjalan menuju ke Gilboa, kota Saul. Dia tidak menemui Saul karena dia sudah bertolak ke gunung Karmel untuk mendirikan sebuah tugu peringatan buat dirinya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya Samuel menemui Saul di Gilgal, tempat di mana dia menabalkan Saul sebagai raja dulu. Saul berkata kepada Samuel, "Semoga engkau diberkati Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar ini?" Sekarang Saul sadar bahwa dia tidak dapat menipu Samuel. Dia menjawab dengan jujur, "Semua itu dibawa daripada orang Amalek. Rakyat menyelamatkan kawanan domba dan kawanan lembu yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan.
lalamu, tetapi yang selebihnya sudah kami bunuh. Samuel menatapi Saul dan berkata, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah difirmankan Tuhan kepadaku malam tadi. Meskipun engkau kecil menurut pandanganmu sendiri, bukankah engkau telah dilantik untuk menjadi ketua suku-suku Israel? Tuhan telah melantik engkau menjadi raja atas orang Israel, dan Tuhan menyuruh engkau menumpaskan orang berdosa itu, orang Amalek. Mengapa engkau tidak mematuhi firman Tuhan, tetapi malah menyambar jarahan itu dan melakukan kejahatan di mata Tuhan?" Tapi Saul berkeras membela diri, "Aku sudah mematuhi firman Tuhan dan menjalankan apa yang dituliskan Tuhan kepadaku. Aku menawan Agag, raja Amalek itu, sedangkan orang Amalek aku tumpaskan. Tetapi daripada rampasan itu rakyat mengambil kawanan, domba dan lembu terbaik daripada semua yang harus ditumpaskan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allah di Gilgal." Tapi Samuel berkata, "Adakah korban bakaran dan korban sembelihan yang lebih disukai Tuhan daripada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mematuhi itu lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab penderhakaan sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti penyembahan berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka dia juga telah menolak engkau sebagai raja." Sekarang Saul paham betapa seriusnya keadaan itu. Dia segera berkata, "Aku telah berdosa karena aku telah melanggar firman Tuhan dan kata-katamu. Aku takut kepada rakyat sehingga kata-kata mereka kuturuti. Sekarang ampunkanlah kiranya dosaku dan kembalilah bersamaku supaya aku dapat beribadat kepada Tuhan." Samuel tidak mendengarkan rayuan Saul dan tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Saul. Dia berpaling untuk pulang. Dengan tangkas Saul memegang jubah Samuel sehingga jubah itu koyak. Samuel berpaling kepada Saul dan berkata, "Tuhan telah mengoyakkan darimu jawatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada engkau. Apatah lagi Allah yang maha mulia yang disembah orang Israel tidak berdusta dan tidak menyesal, karena dia bukan manusia yang harus menyesal." Selepas mengatakannya, Samuel berpaling dan pulang. Dia pergi untuk kali terakhir ke kemah tentara Israel. Masih ada satu tugas yang perlu diselesaikan. Dia memberi perintah supaya Raja Agag, raja orang Amalek itu, dihadapkan kepadanya. Dia membunuh Raja Agag dengan pedangnya seperti. Samuel pergi meninggalkan Saul. Walaupun Saul masih memerintah Israel bertahun-tahun lagi, tetapi dia tidak bertemu lagi dengan Nabi Samuel, dan berkat Allah juga meninggalkan Saul. Roh Allah yang telah mengurapi dan menguatkan Saul meninggalkan hati Saul, karena dia tidak menghormati Tuhan ataupun menurut perintahnya. Ya, jadi begitulah
berakhirnya cerita kita tentang Saul. Baik adik-adik,